Saya akan membantunya untuk menyembuhkan penyakitnya dengan kebiasaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua yang sedang menonton video ini selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberi kesehatan, dilapangkan rezekinya, dan dikuatkan hatinya dalam menghadapi setiap ujian hidup. Pernahkah kalian membayangkan ketika ilmu paling canggih di dunia menyerah, ketika dokter-dokter terbaik hanya bisa menunduk, justru tangan kasar seorang pekerja migran yang dianggap tak punya apa-apa mampu mengubah takdir manusia. Cerita ini bukan sekedar kisah keajaiban. Ini tentang keyakinan, ketulusan, dan bagaimana Tuhan bekerja lewat cara yang tak pernah kita sangka. Sebelum kita masuk ke cerita, seperti biasa aku ingin menyapa kalian semua. Untuk sahabat-sahabat yang menonton dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, Palembang, Lampung, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung, Cirebon, Tasikmalaya, Semarang, Solo, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Kediri, Blitar, Banyuwangi, Bali, Lombok, Sumbawa, Kupang, Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, Balikpapan, Makassar, Palu, Manado, Gorontalo, Ambon, Ternate, hingga Papua. Dan juga kalian yang sedang merantau di luar negeri, Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Korea, Jepang, Arab Saudi, hingga Eropa. Silahkan tulis di kolom komentar kalian menonton dari daerah mana. Mari jadikan kolom komentar sebagai ajang silaturahmi, saling menyapa, saling mendoakan, karena boleh jadi doa dari orang yang tak kita kenal justru menjadi penolong hidup kita. Dan untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, supaya tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah seperti ini. Untuk kalian yang sudah subscribe, semoga setiap langkah hidup kalian dimudahkan, urusan diperlancar, hutang dilunasi, penyakit diangkat, dan doa-doa baik yang kalian panjatkan segera dikabulkan. Amin. Sekarang, mari kita mulai kisah ini. Di sebuah kota kecil di Jerman, di tengah bangunan rumah sakit yang dingin dan serba putih, seorang pria berdiri termenung di ujung lorong panjang. Namanya Susanto, usianya 40 tahun. Wajahnya menunjukkan lelah yang sudah lama bersarang. Lelah bukan hanya karena kerja fisik, tapi juga karena hidup yang tak pernah benar-benar ramah padanya. Susanto adalah seorang TKI asal Indonesia. Di negeri orang, ia bukan siapa-siapa. Bukan dokter, bukan perawat, bahkan bukan staf medis. Pekerjaannya sederhana, membantu kebersihan, mengangkat barang, membersihkan lorong-lorong rumah sakit saat orang lain tertidur. Gajinya cukup untuk bertahan hidup, tidak lebih. Setiap hari ia berjalan menyusuri lorong yang sama, dengan langkah yang sama, dan harapan yang nyaris tak berubah. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu-lampu rumah sakit redup. Suara langkah kaki menggema pelan. Susanto mendorong troli kecil berisi peralatan kebersihan, ketika tanpa sengaja pandangannya tertuju pada sebuah ruangan ICU. Pintu kacanya sedikit terbuka. Di dalam ruangan itu, terbaring seorang gadis muda berambut pirang. Wajahnya pucat, tubuhnya dipenuhi selang dan kabel. Monitor di samping ranjangnya berbunyi pelan, ritmis, seperti penanda bahwa hidup masih bertahan di ujung batas. Nama gadis itu adalah Emilia. Susanto tak tahu mengapa langkahnya terhenti. Biasanya ia hanya lewat, membersihkan, lalu pergi. Tapi malam itu, dadanya terasa sesak tanpa alasan yang jelas. Ia berdiri di sana, menatap wajah Emilia yang diam tak bergerak. Ada sesuatu yang aneh. Bukan rasa takut, bukan pula penasaran, lebih seperti panggilan yang tak bersuara. Beberapa perawat lewat tanpa memperhatikan Susanto. Di rumah sakit ini, keberadaan orang seperti dirinya nyaris tak terlihat. Ia hanya bayangan di balik sistem yang besar dan canggih. Tanpa sengaja, Susanto mendengar percakapan dari dalam ruangan. Seorang dokter berbicara pelan kepada seorang wanita paruh baya, Ibu Emilia. Kondisinya tidak menunjukkan perkembangan. Sudah 3 bulan, kami sudah mencoba semua prosedur yang memungkinkan.
ucap dokter itu dengan suara datar, profesional, namun dingin. Wanita itu terisak, tangannya gemetar saat menggenggam tas kecil di dadanya. Jadi, tidak ada harapan sama sekali, Dok. Tanyanya lirih, seperti takut mendengar jawabannya sendiri. Dokter itu terdiam sejenak, lalu menghela napas. Kami hanya bisa menjaga kondisi stabil. Selebihnya, kita serahkan pada waktu. Kalimat itu menghantam Susanto seperti palu. Kita serahkan pada waktu. Ia tidak tahu mengapa kata-kata itu membuat tenggorokannya tercekat. Dalam benaknya, wajah Emilia perlahan tumpang tindih dengan kenangan lama. Kenangan yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Kenangan tentang kakeknya di sebuah desa kecil di Indonesia. Tentang tangan tua yang kasar namun hangat. Tentang pijatan sederhana yang dulu sering dianggap aneh, bahkan ditertawakan. Tentang orang-orang sakit yang pulang dengan langkah lebih ringan, meski tak pernah ada istilah medis untuk menjelaskannya. Susanto menggeleng pelan, mencoba mengusir pikiran itu. Tidak masuk akal, gumamnya dalam hati. Ia hanyalah seorang TKI, di negeri orang, di rumah sakit modern dengan teknologi canggih. Apa artinya ingatan masa kecil baginya sekarang? Namun sejak malam itu, setiap kali Susanto melewati lorong ICU, langkahnya selalu melambat di depan kamar Emilia. Ia tak pernah masuk, tak pernah menyentuh apapun. Hanya berdiri sejenak, menatap, lalu pergi. Tapi hatinya tak pernah benar-benar pergi. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil. Cara ibu Emilia duduk berjam-jam tanpa bicara. Cara ayahnya menatap kosong ke arah jendela. Cara para dokter datang dan pergi dengan wajah yang semakin datar. Seolah garis itu perlahan berubah dari pasien, menjadi angka statistik. Di sisi lain, Susanto mulai gelisah. Tidurnya tak nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, ia teringat tangan kakeknya yang bergerak pelan di punggung orang-orang sakit, sambil berdoa lirih. Dulu Susanto malu, dulu ia menolak. Ia ingin hidup modern, jauh dari hal-hal yang dianggap kuno. Namun kini, di negeri asing, di depan gadis yang terbaring tak berdaya, kenangan itu justru menjadi satu-satunya hal yang terasa nyata. Susanto belum berani bicara, belum berani berharap. Ia hanya tahu satu hal. Sejak melihat Emilia, hidupnya tak lagi sama. Dan tanpa ia sadari, takdir sedang pelan-pelan menuntunnya ke sebuah keputusan yang akan mengguncang seluruh rumah sakit, mengubah hidupnya, dan membuka mata dunia tentang arti keajaiban yang sesungguhnya. Hari-hari di rumah sakit itu berjalan lambat, seolah waktu ikut terjebak dalam kesunyian ruang ICU. Setiap detik terasa berat, terutama bagi keluarga Emilia. 3 bulan sudah berlalu sejak kecelakaan itu terjadi, namun tak ada satupun tanda bahwa gadis muda itu akan terbangun. Tubuhnya memang masih bernapas, dadanya masih naik turun secara teratur, tapi jiwanya seperti tertahan di tempat yang tak bisa dijangkau siapapun. Emilia dulunya adalah gadis ceria, mahasiswi seni yang mencintai musik dan lukisan. Kecelakaan mobil di sebuah jalan licin saat musim dingin merenggut semua itu dalam sekejap. Sejak hari itu, hidup keluarganya berhenti. Rumah sakit menjadi rumah kedua, bahkan lebih sering mereka datangi daripada rumah sendiri. Ibunya hampir setiap hari duduk di kursi yang sama, di sisi ranjang Emilia. Tangannya tak pernah lepas dari tangan putrinya yang dingin. Ia berbicara, bercerita, menangis, berharap ada respon sekecil apapun. Namun yang ia dapatkan hanyalah keheningan. Ayah Emilia berbeda. Ia jarang menangis, tapi matanya selalu kosong. Setiap kali dokter datang, ia berdiri, mendengarkan dengan harapan tipis, lalu duduk kembali dengan bahu yang semakin merunduk. Di dalam hatinya, ia mulai bersiap menerima kenyataan yang paling ia takuti, meski bibirnya tak pernah berani mengucapkannya. Para dokter sudah melakukan segalanya, tes demi tes, obat demi obat, terapi demi terapi. Semua prosedur medis yang ada di buku, semua teknologi yang tersedia di rumah sakit itu telah dicoba. Namun, hasilnya selalu sama. Tidak ada perubahan signifikan.
Emilia tetap terbaring diam. Suatu siang, saat Susanto sedang membersihkan lorong tak jauh dari ruang ICU, ia kembali mendengar percakapan para dokter. Mereka berbicara dengan suara pelan, namun cukup jelas untuk terdengar di telinga Susanto yang sejak beberapa waktu terakhir selalu waspada. "Kita harus jujur pada keluarga," kata salah satu dokter senior. "Harapan medisnya sangat kecil. Kalau ini berlanjut, kita hanya mempertahankan fungsi tubuh, bukan kehidupan yang utuh." Kalimat itu membuat Susanto berhenti menyapu. Tangannya bergetar. Ia tahu maksud kata-kata itu. Ia bukan orang bodoh. Ia paham bahwa mempertahankan fungsi tubuh berarti menunda sebuah akhir yang sudah hampir pasti. Di dalam dirinya terjadi pergolakan hebat. Ia ingin berpaling, melanjutkan pekerjaannya, bersikap seolah semua ini bukan urusannya. Namun, setiap kali ia mencoba melangkah, wajah Emilia kembali muncul di benaknya. Wajah yang tenang, seolah sedang tertidur, namun sesungguhnya terjebak dalam kegelapan yang panjang. Susanto mulai sering berdiri lebih lama di depan kamar Emilia, meski hanya dari balik kaca. Ia mulai mengenali ritme suara alat-alat medis, mengenali jam-jam kunjungan, bahkan mengenali ekspresi lelah para perawat. Ia menjadi saksi bisu penderitaan yang tak pernah ditulis dalam laporan medis. Pada suatu sore, ibunya Emilia keluar dari kamar dengan mata sembab. Ia duduk di bangku lorong, menunduk, kedua tangannya menutupi wajah. Susanto yang lewat dengan troli kebersihan berhenti beberapa meter dari sana. Ia ragu, sangat ragu. Ia tahu, di negeri ini ia hanyalah orang asing. Salah bicara saja bisa berujung masalah. Namun entah mengapa, kakinya melangkah mendekat. "Maaf, Frau," ucap Susanto dengan bahasa Jerman yang sederhana dan beraksen kental. Apa Anda baik-baik saja?" Wanita itu menoleh. Matanya merah. Ia menatap Susanto sejenak, seperti mencoba memahami siapa pria di hadapannya. Lalu, tanpa diduga, air matanya kembali jatuh. "Anak saya," katanya terputus. Dia sudah terlalu lama di sana. Susanto terdiam. Ia tak tahu harus berkata apa. Ia hanya mengangguk pelan. Saya doakan," ucapnya lirih. "Semoga ada keajaiban." Wanita itu tersenyum pahit. "Keajaiban?" ulangnya. "Dokter bilang keajaiban hanya cerita. Di dunia nyata, semuanya ada batasnya." Kalimat itu menancap di dada Susanto. Ia ingin berkata bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan dokter. Ia ingin bercerita tentang kakeknya, tentang pijatan, tentang doa. Namun semua kata itu tertahan di tenggorokan. Ia sendiri belum yakin. Ia sendiri takut dianggap gila. Sejak percakapan singkat itu, beban di hati Susanto semakin berat. Setiap malam ia sulit tidur. Ia kembali mengingat masa kecilnya. Bagaimana kakeknya dulu sering dipanggil warga desa ketika ada yang sakit keras. Bagaimana tangan tua itu bergerak pelan, penuh kesabaran, sambil melafalkan doa-doa yang tak pernah dipelajari Susanto secara resmi. Dulu Susanto malu. Ia ingin hidup modern. Ia ingin pergi jauh, bekerja di luar negeri, melupakan semua hal yang membuatnya dianggap kampungan. Dan kini, justru di negeri maju inilah, kenangan itu datang menghantui, seolah menuntutnya untuk tidak terus berpura-pura lupa. Di sisi lain, kondisi Emilia semakin kritis. Suatu malam, alarm alat medis berbunyi lebih sering. Perawat berlarian, dokter dipanggil. Keluarga Emilia diminta menunggu di luar. Susanto menyaksikan semua itu dari kejauhan, dengan jantung berdegup kencang. Beberapa jam kemudian, dokter keluar dengan wajah tegang. Kondisinya tidak stabil, katanya pada keluarga. Kita harus siap dengan segala kemungkinan. Ibunya Emilia menangis terisak. Ayahnya memejamkan mata, seolah menahan amarah dan putus asa dalam satu waktu. Di saat itulah, Susanto merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dorongan kuat untuk tidak diam saja.
Namun, keberanian itu belum cukup untuk membuatnya bertindak. Ia masih terikat rasa takut. Takut ditolak, takut ditertawakan, takut disalahkan jika terjadi sesuatu yang buruk. Bab ini adalah tentang keputusasaan yang memuncak, tentang ilmu yang mencapai batasnya, dan tentang seorang TKI sederhana yang mulai berdiri di persimpangan hidupnya. Ia belum mengulurkan tangan. Ia belum berkata apa-apa. Namun, di dalam hatinya, sebuah keputusan perlahan tumbuh. Keputusan yang akan mengubah nasib banyak orang. Dan keputusan itu tinggal menunggu waktu untuk terucap. Malam itu, setelah kondisi Emilia kembali stabil meski masih kritis, Susanto pulang ke kamar kecilnya yang terletak di pinggiran kota. Sebuah kamar sewaan sempit, dengan satu kasur tipis, meja kayu tua, dan jendela kecil yang menghadap ke jalan sepi. Hujan turun pelan, menimbulkan suara ketukan ritmis di kaca jendela, seolah ikut menemani kegelisahan di dadanya. Susanto duduk di tepi kasur, memegangi kedua tangannya sendiri. Tangan yang kasar, penuh bekas kerja berat. Tangan yang selama ini hanya ia gunakan untuk mengangkat barang, mengepel lantai, dan mendorong troli. Namun malam itu, ia memandang tangannya dengan cara berbeda. Seolah tangan itu menyimpan sesuatu yang telah lama ia abaikan. Kenangan masa kecil kembali muncul dengan jelas. Susanto tumbuh di sebuah desa kecil di Indonesia, jauh dari hiruk-pikuk kota. Ia dibesarkan oleh kakeknya setelah orang tuanya meninggal saat ia masih kecil. Kakeknya bukan orang kaya, bukan pula orang terpandang. Namun hampir semua warga desa mengenalnya. Mereka memanggilnya saat ada yang sakit, terkilir, lumpuh ringan, bahkan ketika seseorang dianggap sudah tidak ada harapan. Kakeknya selalu datang tanpa banyak bicara, membawa minyak sederhana, duduk di samping orang sakit, lalu memijat dengan gerakan pelan dan teratur. Tak pernah tergesa, tak pernah pamer. Sambil memijat, kakeknya sering berdoa lirih, kadang menggunakan bahasa yang bahkan Susanto kecil tidak sepenuhnya mengerti. Anehnya, banyak orang yang merasa lebih baik setelah itu. Ada yang bisa berdiri lagi, ada yang nyerinya berkurang. Ada pula yang hanya merasa lebih tenang. Namun bagi kakeknya, itu sudah cukup. Namun dunia tidak selalu ramah pada hal-hal seperti itu. Ketika Susanto beranjak remaja, ia mulai mendengar bisikan-bisikan. Ada yang menyebut kakeknya dukun, ada yang menertawakan, ada pula yang memanfaatkan, lalu melupakan. Susanto merasa malu. Ia ingin hidup normal, seperti orang kota. Ia ingin menjauh dari semua itu. Sebelum meninggal, kakeknya pernah memegang tangan Susanto dan berkata, "Ilmu ini bukan untuk gagah-gagahan. Kalau suatu hari kau dipanggil untuk menolong, jangan lari." Susanto menganggapnya pesan orang tua. Ia mengangguk, lalu melupakan. Kini, puluhan tahun kemudian, pesan itu kembali menghantamnya tepat di jantung. Di kamar sempit itu, Susanto tak bisa tidur. Ia bangkit, berjalan mondar-mandir. Dalam benaknya, wajah Emilia terus muncul. Wajah yang tak ia kenal, namun entah mengapa terasa begitu dekat. Ia teringat ibunya Emilia yang menangis di lorong rumah sakit. Teringat kalimat dokter tentang menunggu waktu. "Kalau aku diam, apa aku akan menyesal seumur hidup?" Gumamnya pelan. Namun rasa takut segera menyusul. Ia sadar betul posisinya. Ia orang asing. Ia bukan tenaga medis. Jika ia bicara, besar kemungkinan ia akan ditertawakan, bahkan diusir. Lebih buruk lagi, jika sesuatu terjadi pada Emilia setelah ia ikut campur, ia bisa disalahkan. Pergulatan batin itu berlangsung berhari-hari. Di rumah sakit, Susanto tetap bekerja seperti biasa. Namun kini ia tak lagi sekedar lewat di depan kamar Emilia. Ia berdiri lebih lama, memperhatikan dengan lebih saksama. Ia memperhatikan bagaimana tubuh Emilia terlihat kaku, bagaimana pernafasannya dibantu mesin, bagaimana tangannya terkulai dingin di sisi ranjang. Suatu sore, saat ruang ICU agak sepi, Susanto melihat ayah Emilia berdiri sendirian di dalam kamar, menatap putrinya dengan mata berkaca-kaca. Tidak ada dokter, tidak ada perawat, hanya seorang ayah dan anaknya yang terbaring tak sadar. Entah dari mana keberanian itu datang, Susanto mengetuk pintu pelan. "Permisi," ucapnya ragu.
Ayah Emilia menoleh. Ia tampak lelah, namun tidak marah. "Ada apa?" tanyanya singkat. Susanto menelan ludah. Saya bekerja di sini," katanya. "Saya sering lewat. Saya ikut prihatin." Ayah Emilia mengangguk pelan. "Kami sudah kehabisan harapan," katanya jujur. Tanpa nada marah, tanpa nada menyalahkan siapapun. Kalimat itu seperti pintu yang terbuka sedikit di hati Susanto. Namun ia belum berani masuk sepenuhnya. Ia hanya berdiri di ambang, antara diam dan bicara. "Saya bukan dokter," kata Susanto pelan. "Saya juga tidak mau memberi harapan palsu. Tapi, di tempat asal saya, ada cara-cara lama, cara sederhana. Saya tidak tahu apakah itu bisa membantu." Ayah Emilia menatap Susanto lama. Wajahnya menunjukkan campuran kelelahan dan rasa ingin tahu. "Cara lama?" ulangnya. "Maksud Anda?" Susanto menarik napas panjang. "Pijat tradisional." Dengan doa. Hening sejenak. Susanto bisa merasakan jantungnya berdetak keras. Ia siap ditertawakan, siap diusir. Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Ayah Emilia tidak tertawa. Ia tidak marah. Ia hanya menunduk, lalu berkata pelan. "Dokter sudah menyerah. Kami sudah mencoba segalanya. Kalau memang itu satu-satunya hal yang belum kami coba, kami akan bicarakan dengan istri saya." Kalimat itu membuat kaki Susanto terasa lemas. Ini bukan penolakan. Ini bukan ejekan. Ini adalah celah kecil. Sangat kecil. Namun cukup untuk menyalakan api harapan. Namun bersamaan dengan itu, rasa takut Susanto justru semakin besar. Kini ia bukan hanya bertarung dengan keyakinannya sendiri, tapi juga dengan harapan orang lain. Harapan yang bisa hancur jika ia salah langkah. Bab ini adalah tentang masa lalu yang bangkit kembali. Tentang ilmu yang pernah ditolak, kini mengetuk pintu takdir. Dan tentang seorang pria sederhana yang perlahan menyadari bahwa ia tak lagi bisa bersembunyi dari panggilan hidupnya sendiri. Susanto belum menyentuh Emilia. Belum ada pijatan. Belum ada keajaiban. Yang ada baru satu hal. Keberanian kecil untuk berkata, "Mungkin aku bisa menolong." Dan keberanian kecil itulah yang akan mengantar kita ke titik paling menentukan. Keesokan harinya, suasana rumah sakit terasa berbeda bagi Susanto. Langkahnya masih sama, seragam kerjanya masih sama, namun hatinya tidak lagi berada di tempat yang sama. Ia berjalan menyusuri lorong dengan dada yang terasa penuh, seolah membawa beban yang jauh lebih berat daripada troli kebersihan yang biasa ia dorong. Pagi itu, ayah dan ibu Emilia datang lebih awal dari biasanya. Wajah mereka menunjukkan kelelahan yang semakin dalam, namun ada sesuatu yang baru di mata mereka. Keraguan yang bercampur dengan harapan kecil yang belum berani mereka beri nama. Susanto melihat mereka berdiri di depan ruang ICU, berbicara pelan dengan seorang dokter perempuan. Ia tidak mendengar jelas apa yang dibicarakan, namun ia bisa menebak. Tubuhnya menegang, telapak tangannya mulai berkeringat. Tak lama kemudian, ayah Emilia menoleh ke arah Susanto dan memberi isyarat kecil agar ia mendekat. "Ini dia orang yang kami ceritakan," kata ayah Emilia kepada dokter itu. Dokter perempuan itu menatap Susanto dari ujung kepala hingga kaki. Tatapannya bukan marah, tapi penuh penilaian. "Anda bekerja di sini?" tanyanya singkat. "Iya," jawab Susanto pelan. "Bagian kebersihan." Beberapa dokter lain ikut mendekat. Ada yang melipat tangan di dada, ada yang mengernyitkan dahi, ada pula yang tersenyum tipis seolah menahan tawa. Situasi itu membuat Susanto merasa sangat kecil. "Kami dengar Anda ingin mencoba memijat pasien kami?" kata dokter lain dengan nada datar, namun terselip keraguan yang jelas. Susanto mengangguk perlahan. "Saya tidak ingin menggantikan apapun," katanya cepat, takut disalahpahami. "Saya hanya ingin membantu jika diizinkan, tanpa alat, tanpa obat." Beberapa detik hening, lalu terdengar suara tawa kecil dari salah satu dokter muda. "Maaf," katanya, "tapi ini rumah sakit, bukan tempat pengobatan alternatif." Kalimat itu menusuk, wajah Susanto memanas, namun ia tetap menunduk, menahan diri. Ia tahu posisinya, ia tahu siapa dirinya di hadapan mereka.
Ayah Emilia melangkah maju. Kami paham ini terdengar aneh, katanya. Tapi anak kami sudah 3 bulan koma. Kami tidak meminta dokter berhenti melakukan apapun. Kami hanya meminta satu kesempatan. Dokter senior yang sejak tadi diam akhirnya berbicara. Kami harus melindungi pasien, katanya tegas. Jika terjadi sesuatu, kami yang bertanggung jawab. Kami tidak bisa mengizinkan sembarang orang melakukan tindakan. Kata sembarang orang terdengar sangat jelas di telinga Susanto. Dadanya terasa perih. Ia hampir mundur, hampir memutuskan bahwa ini semua terlalu besar untuknya. Namun ibunya Emilia tiba-tiba berbicara dengan suara gemetar. Dokter, katanya, setiap hari kami duduk di sini dan hanya menunggu. Menunggu tanpa tahu sampai kapan. Kalau memang tidak ada lagi yang bisa dilakukan, izinkan kami mencoba sesuatu. Apapun. Suasana menjadi hening, para dokter saling berpandangan. Tidak ada yang ingin mengambil resiko, namun tidak ada pula yang bisa menyangkal fakta bahwa mereka sudah mencapai batas. Akhirnya, dokter senior menghela napas panjang. Kami akan izinkan, katanya perlahan. Dengan syarat, Anda tidak boleh menyentuh alat medis. Tidak boleh memberi apapun ke pasien. Hanya pijatan ringan, dan kami akan mengawasi. Kalimat itu membuat kaki Susanto terasa hampir tak kuat menopang tubuhnya. Ini bukan kemenangan. Ini lebih seperti ujian terakhir. Hari itu juga, jadwal ditentukan. Pijat pertama akan dilakukan sore hari, dengan pengawasan perawat dan dokter. Sepanjang hari, Susanto hampir tak bisa berkonsentrasi bekerja. Setiap menit terasa lambat. Setiap langkah mendekatkannya pada ruangan ICU terasa seperti langkah menuju sesuatu yang tak bisa ia tarik kembali. Sore itu, Susanto berdiri di depan pintu ruang ICU. Ia mencuci tangannya berkali-kali. Bukan hanya untuk kebersihan, tapi untuk menenangkan diri. Napasnya berat. Ia teringat pesan kakeknya. Ia teringat doa-doa yang dulu ia abaikan. Saat ia masuk ke dalam ruangan, semua mata tertuju padanya. Dokter berdiri di sudut ruangan. Perawat memegang papan catatan. Ayah dan ibu Emilia berdiri di sisi lain, dengan wajah tegang. Emilia terbaring diam. Wajahnya pucat, nyaris tak bergerak. Melihatnya dari jarak sedekat ini membuat dada Susanto semakin sesak. Ini bukan lagi bayangan, ini nyata. Ini manusia. Ini hidup seseorang. Susanto mendekat perlahan. Ia tidak langsung menyentuh. Ia berdiri sejenak, memejamkan mata. Dalam hati ia berdoa. Bukan doa panjang, hanya permohonan sederhana. Agar jika ini bukan jalannya, jangan biarkan ia menyakiti siapapun. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia mulai memijat. Gerakannya pelan, hampir tak terlihat. Tidak ada tekanan kuat, tidak ada gerakan aneh. Hanya sentuhan lembut, seperti mengingatkan tubuh bahwa ia masih hidup. Beberapa menit berlalu, tidak ada reaksi. Dokter saling andang. Salah satu perawat mencatat sesuatu. Susanto terus melanjutkan, berusaha tetap tenang meski keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Dan tepat saat hampir semua orang mengira ini akan berakhir seperti dugaan mereka, monitor detak jantung menunjukkan perubahan kecil. Sangat kecil, namun cukup untuk membuat perawat mendekat. Detaknya sedikit berubah, katanya pelan. Ruangan mendadak sunyi. Tidak ada yang bersorak, tidak ada yang bersuara. Semua hanya menatap layar monitor, lalu menatap tangan Susanto yang masih bergerak pelan. Belum ada keajaiban, belum ada yang bangun. Namun untuk pertama kalinya dalam 3 bulan, sesuatu berubah. Bab ini bukan tentang kesembuhan. Ini tentang keberanian yang diuji di hadapan ejekan. Tentang ilmu sederhana yang berhadapan langsung dengan dunia modern. Dan tentang titik awal di mana semua orang mulai ragu pada keyakinan mereka sendiri. Dan setelah hari itu, tak ada satupun dari mereka yang bisa kembali berpura-pura bahwa ini hanyalah kebetulan. Setelah pijatan pertama itu selesai, Susanto melangkah mundur perlahan. Ia tidak menatap siapapun. Ia hanya menunduk,
seolah seluruh tenaganya terkuras habis. Ruangan ICU yang tadi sunyi kini terasa semakin berat oleh keheningan yang dipenuhi pertanyaan. Para dokter masih berdiri di tempat mereka. Tidak ada yang langsung berkata apapun. Monitor tetap berbunyi pelan, menandai bahwa Emilia masih bernapas seperti sebelumnya. Namun, perubahan kecil pada detak jantung tadi tak bisa diabaikan begitu saja. Bisa jadi hanya fluktuasi normal, ujar salah satu dokter akhirnya, berusaha menjaga nada profesional. Ya, sahut dokter lain. Pasien koma memang kadang menunjukkan respon seperti itu. Kalimat-kalimat itu terdengar seperti penjelasan ilmiah, namun di baliknya terselip sesuatu yang berbeda. Keraguan. Keraguan yang sebelumnya tidak pernah ada. Ayah Emilia menatap layar monitor, lalu menatap putrinya, lalu kembali menatap Susanto. Tidak ada ucapan terima kasih yang berlebihan. Tidak ada air mata bahagia. Yang ada hanyalah tatapan penuh harap yang sangat rapuh. Seolah takut berharap terlalu tinggi. Terima kasih sudah mencoba, ucap Ibu Emilia pelan, hampir seperti bisikan. Apapun hasilnya. Susanto mengangguk. Ia tidak berani menjawab. Dalam hatinya, ia pun belum tahu apa arti semua ini. Apakah ini pertanda? Ataukah hanya kebetulan yang akan membuatnya semakin dipermalukan nanti? Hari itu, Susanto diminta kembali ke pekerjaannya. Ia keluar dari ruang ICU dengan langkah gontai. Di lorong, beberapa perawat berbisik pelan. Ada yang memandangnya aneh, ada yang sekadar penasaran. Tidak ada yang mengejek secara terang-terangan, namun ia bisa merasakan sorot mata yang berubah. Malam itu, Susanto kembali ke kamarnya dengan tubuh yang sangat lelah. Ia duduk di lantai, bersandar ke dinding, memejamkan mata. Tangannya masih terasa hangat, seolah sentuhan itu belum benar-benar pergi. Ia kembali berdoa, kali ini lebih lama. Bukan meminta keajaiban besar, hanya memohon petunjuk. Apakah ia harus melanjutkan atau berhenti sebelum semuanya menjadi lebih rumit? Keesokan harinya, ia dipanggil kembali ke ruang ICU. Dokter senior menjelaskan dengan datar. Kami akan mengizinkan Anda melakukan pijatan lanjutan, tapi tetap dengan pengawasan ketat. Jika ada hal yang mencurigakan, kami akan menghentikannya. Susanto mengangguk. Ia tidak menawar. Ia tahu ini bukan soal haknya, tapi tentang nyawa seseorang. Pijatan kedua dilakukan siang hari. Kali ini, Susanto terlihat lebih tenang. Gerakannya masih sama, pelan, teratur, penuh kehati-hatian. Ia memulai dari tangan, lalu perlahan ke lengan, mengikuti apa yang dulu diajarkan kakeknya. Tidak ada tekanan berlebihan, tidak ada gerakan aneh. Beberapa menit berlalu tanpa reaksi. Lalu tiba-tiba, perawat yang berdiri di samping ranjang mendekat. "Tunggu," katanya pelan. "Tangannya." Semua mata tertuju ke arah tangan Emilia. Jari telunjuknya bergerak, sangat kecil, hampir tak terlihat. Namun cukup jelas untuk disadari semua orang di ruangan itu. Ruangan yang biasanya dipenuhi suara alat medis, kini terasa seperti berhenti bernafas. "Itu refleks?" tanya salah satu dokter cepat. Dokter senior mendekat, memeriksa, lalu menggeleng pelan. Ini bukan refleks biasa. Ayah Emilia menutup mulutnya dengan tangan gemetar. Ibu Emilia terduduk di kursi. Air mata mulai mengalir tanpa suara. Mereka tidak berani bersorak. Mereka takut ini hanya ilusi. Susanto berhenti memijat. Ia menarik tangannya perlahan, seolah takut merusak sesuatu yang sangat rapuh. "Maaf," katanya pelan. "Apakah saya harus berhenti?" Dokter senior terdiam beberapa detik, lalu berkata, "Tidak, lanjutkan, pelan saja." Untuk pertama kalinya, kata itu terdengar bukan sebagai izin, melainkan permintaan. Pijatan berlanjut selama beberapa hari berikutnya. Setiap sesi tidak pernah lama, selalu diawasi, selalu dicatat, dan setiap hari selalu ada perubahan kecil. Detak jantung lebih stabil, tekanan darah membaik. Sesuatu yang sebelumnya stagnan, kini perlahan bergerak. Rumah sakit mulai gelisah. Beberapa dokter mulai berdiskusi serius. Ada yang mencari jurnal medis, ada yang mencoba menjelaskan dengan teori saraf, ada pula yang diam-diam mengamati tanpa komentar. Tidak semua setuju, beberapa menyebut ini berbahaya,
Beberapa menyebut ini hanya kebetulan yang diperpanjang. Namun satu hal tak bisa dipungkiri, Emilia menunjukkan tanda-tanda kehidupan yang sebelumnya tak ada. Kabar itu perlahan menyebar. Dari perawat ke perawat, dari dokter ke dokter, dari lorong ke lorong. Tanpa media, tanpa sorotan kamera. Hanya bisikan yang semakin lama semakin sulit disembunyikan. Pasien koma 3 bulan itu mulai merespons. Katanya karena dipijat orang Indonesia. TKI, bukan dokter. Susanto mendengar semua itu. Ia semakin menunduk. Ia tidak merasa bangga. Justru ia semakin takut. Semakin besar harapan yang tumbuh, semakin besar pula ketakutan akan kegagalan. Pada suatu malam, kondisi Emilia tiba-tiba menurun. Alarm berbunyi. Dokter berlarian. Keluarga dipanggil. Semua orang panik. Susanto hanya bisa berdiri di luar ruangan. Tangannya gemetar. Merasa bersalah tanpa tahu sebabnya. Beberapa jam kemudian, dokter keluar. Kondisinya tidak stabil, katanya. Kita harus siap. Kalimat itu terasa seperti kembali ke titik nol. Bab ini adalah tentang harapan kecil yang mulai terlihat, tentang perubahan yang tak bisa lagi diabaikan, dan tentang ketakutan terbesar Susanto. Takut menjadi penyebab kekecewaan terbesar sebuah keluarga. Ia sudah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Namun jalan di depannya semakin gelap dan penuh resiko. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya akan menentukan apakah semua ini benar-benar keajaiban atau justru awal dari kehancuran. Pagi itu, suasana rumah sakit tidak lagi sama. Jika sebelumnya semua berjalan sunyi dan teratur, kini lorong-lorong dipenuhi bisik-bisik yang tak bisa disembunyikan. Para perawat berbicara lebih pelan dari biasanya. Beberapa dokter terlihat berkumpul di sudut ruangan, berdiskusi dengan wajah serius. Nama Emilia mulai sering disebut, dan bersama nama itu, nama Susanto ikut terseret masuk ke dalam percakapan-percakapan yang tak pernah ia minta. Susanto merasakannya sejak ia melangkah masuk ke gedung rumah sakit. Tatapan orang-orang berubah. Tidak lagi sekadar penasaran, tapi juga penuh tanda tanya, bahkan kecurigaan. Ia tetap bekerja seperti biasa, menyapu, mengepel, membersihkan. Namun pikirannya terus melayang ke ruang ICU. Kondisi Emilia pagi itu masih stabil, namun belum sepenuhnya aman. Dokter memutuskan untuk menunda pijatan hari itu sampai ada rapat internal. Keputusan itu membuat Susanto duduk termenung di bangku lorong, menunggu tanpa tahu apa yang sedang diputuskan di balik pintu-pintu tertutup. Di ruang rapat, perdebatan berlangsung sengit. Ini sudah melewati batas, ujar seorang dokter dengan nada tegas. Kita rumah sakit. Kita bertanggung jawab secara hukum dan etika. Kita tidak bisa membiarkan orang tanpa latar belakang medis melakukan tindakan, meski hasilnya terlihat positif. Tapi faktanya ada perubahan, sahut dokter lain. Pasien yang 3 bulan stagnan kini menunjukkan respons. Kita tidak bisa mengabaikan itu. Respons belum tentu kesembuhan, balas yang pertama. Kalau kondisi pasien memburuk, siapa yang akan disalahkan? Kita. Perdebatan itu berlarut-larut. Tidak ada yang benar-benar ingin mengambil resiko. Namun tidak ada pula yang bisa menutup mata dari apa yang telah terjadi. Sementara itu di lorong, Ibu Emilia duduk di samping Susanto. Wajahnya pucat, tangannya saling menggenggam erat. Dokter bilang mereka mungkin akan menghentikan semuanya, katanya pelan. Mereka bilang ini terlalu berbahaya. Susanto menunduk. Dadanya terasa sesak. Saya mengerti, katanya lirih. Kalau mereka tidak mengizinkan, saya akan berhenti. Saya tidak ingin menyusahkan siapapun. Ibunya Emilia menggeleng cepat. Tapi kami melihat perubahan itu. Kami melihatnya sendiri. Kami tidak ingin menyerah sekarang. Kalimat itu terasa berat. Susanto tahu, setiap kata harapan yang diucapkan keluarga Emilia kini ikut menjadi beban di pundaknya. Ia ingin berkata bahwa ia bukan penyelamat. Ia hanya mencoba menolong. Namun kata-kata itu terasa kosong di hadapan rasa putus asa orang tua yang anaknya terbaring di antara hidup dan mati. Beberapa jam kemudian, dokter senior keluar dari ruang rapat dan memanggil Susanto masuk ke sebuah ruangan kecil. Ruangan itu dingin, rapi, dan terasa asing baginya. Kami sudah berdiskusi panjang, kata dokter itu tanpa basa-basi.
Kami tidak bisa melanjutkan ini tanpa dasar yang jelas. Susanto mengangguk pelan. Ia sudah menduga. Tapi, lanjut dokter itu, kami juga tidak bisa menutup mata terhadap perubahan yang terjadi. Jadi, kami akan memberi satu kesempatan terakhir. Satu sesi. Jika tidak ada perkembangan signifikan, kami akan menghentikan semuanya. Satu kesempatan terakhir. Kalimat itu membuat lutut Susanto hampir lemas. Ini bukan lagi sekadar membantu. Ini adalah penentuan. Jika gagal, bukan hanya Emilia yang kehilangan harapan, tapi juga ia yang akan dikenang sebagai orang yang memberi harapan palsu. Sesi pijatan terakhir dijadwalkan malam itu. Sepanjang hari, Susanto hampir tidak berbicara dengan siapapun. Ia bekerja seperti robot, melakukan tugas tanpa benar-benar hadir. Di dalam hatinya terjadi pergolakan hebat. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia terlalu berani? Apakah ia telah melangkah melampaui batas yang seharusnya? Malam itu, ruang ICU dipenuhi orang lebih banyak dari biasanya. Beberapa dokter hadir, perawat berjaga. Ayah dan ibu Emilia berdiri di sisi ranjang dengan wajah tegang. Semua menunggu. Susanto masuk dengan langkah pelan. Tangannya terasa dingin. Ia berdiri sejenak di samping ranjang Emilia, menatap wajah gadis itu. Untuk pertama kalinya, ia berbicara dalam hati, seolah Emilia bisa mendengarnya. Aku tidak tahu apakah aku bisa menolongmu, batinnya. Tapi aku di sini, dan aku akan berusaha sebaik yang aku bisa. Ia mulai memijat seperti sebelumnya. Gerakan yang sama, ritme yang sama. Namun malam itu terasa berbeda. Tekanannya bukan hanya pada tangan, tapi juga di dada. Menit demi menit berlalu tanpa perubahan. Monitor berdetak stabil, tapi tidak ada tanda baru. Beberapa dokter mulai melirik jam. Perawat mencatat dengan wajah datar. Susanto terus melanjutkan, meski keringat dingin mengalir di punggungnya. Ia hampir putus asa, hampir merasa bahwa semua ini memang terlalu besar untuknya. Lalu, sesuatu terjadi. Napas Emilia berubah. Tidak drastis, tapi jelas. Polanya sedikit berbeda. Dokter mendekat, perawat menatap layar dengan serius. Tekanan darahnya naik sedikit, kata perawat. Detaknya lebih teratur, tambah dokter lain. Tidak ada sorak, tidak ada ucapan kemenangan, tapi suasana di ruangan itu berubah, tegang, namun penuh perhatian. Seolah semua orang sadar bahwa mereka sedang menyaksikan sesuatu yang tidak biasa. Setelah sesi selesai, Susanto mundur dengan tubuh gemetar. Ia hampir jatuh, namun berhasil menahan diri. Ia tidak tahu apakah ini cukup. Ia tidak tahu apakah ini akan bertahan. Bab ini adalah tentang tekanan yang hampir menghancurkan, tentang perjuangan antara logika dan harapan, dan tentang seorang pria sederhana yang dipaksa berdiri di tengah badai yang terlalu besar untuknya. Keputusan sudah diambil, kesempatan terakhir telah diberikan. Dan apa yang akan terjadi setelah ini tidak lagi berada dalam kendali siapapun. Malam itu turun lebih sunyi dari biasanya. Hujan rintik menyentuh jendela rumah sakit, meninggalkan jejak air yang perlahan mengalir ke bawah, seperti air mata yang tak bersuara. Lampu-lampu di lorong ICU diredupkan. Suasana menjadi hening, namun bukan hening yang menenangkan, melainkan hening yang menekan dada siapapun yang berada di sana. Kondisi Emilia kembali menurun. Alarm alat medis berbunyi lebih sering dari sebelumnya. Garis di monitor kadang naik, kadang turun dengan tidak stabil. Perawat bergerak cepat, bergantian memeriksa dan mencatat. Para dokter berdiri dengan wajah tegang. Tidak ada lagi perdebatan, tidak ada lagi teori. Yang ada hanya satu pertanyaan besar yang tak seorang pun berani ucapkan. Apakah malam ini adalah akhirnya? Ayah Emilia berdiri kaku di samping ranjang. Tangannya mengepal, rahangnya mengeras, seolah menahan amarah pada dunia yang terasa begitu kejam. Ibu Emilia duduk di kursi kecil, memegang tangan putrinya erat-erat, bibirnya bergerak pelan melafalkan doa. Entah pada Tuhan yang mana. Karena saat manusia putus asa, ia tak lagi memilih-milih cara untuk berharap. Susanto berdiri di luar ruangan. Ia tidak dipanggil, ia tidak diminta masuk. Ia hanya berdiri di sana, bersandar pada dinding dingin dengan tubuh gemetar. Malam ini berbeda. Tidak ada izin sesi, tidak ada jadwal pijatan, tidak ada kepastian.
Yang ada hanya kemungkinan terburuk yang semakin dekat. Dalam benaknya, suara dokter siang tadi terus terngiang. Satu kesempatan terakhir. Apakah yang tadi itu sudah dianggap kesempatan terakhir? Atau malam ini adalah batas akhir segalanya? Susanto menunduk, memejamkan mata. Dadanya terasa sakit. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia merasa benar-benar kecil dan tak berdaya. Ia bertanya pada dirinya sendiri. Apakah ia terlalu percaya diri? Apakah ia telah mencampuri sesuatu yang seharusnya ia serahkan saja pada takdir? Tiba-tiba, pintu ruang ICU terbuka. Seorang perawat keluar dengan wajah panik. Kondisinya drop, katanya cepat kepada dokter lain. Jika ini berlanjut, kita harus mengambil keputusan. Keputusan. Kata itu terdengar berat, dingin, dan menakutkan. Susanto tahu apa artinya. Ia pernah melihatnya di wajah keluarga pasien lain. Ia pernah menyaksikan bagaimana sebuah mesin dimatikan, dan dunia seseorang runtuh dalam hitungan detik. Ibu Emilia berdiri. Kakinya gemetar. "Dokter," katanya terbata. "Tolong, lakukan apapun." Dokter senior menghela napas panjang. "Kami sudah melakukan yang terbaik." Tapi tubuhnya semakin lemah. Kalimat itu membuat Ibu Emilia hampir jatuh. Ayah Emilia memeluk istrinya. Matanya merah. Suaranya serak. "Tidak bisa begini," katanya. "Tidak bisa berakhir seperti ini." Di saat itulah, Susanto melangkah maju. Langkahnya pelan, namun mantap. Semua mata tertuju padanya. Tidak ada yang menyuruhnya berhenti. Namun tidak ada pula yang memintanya mendekat. Ia berdiri di ambang pintu, antara masuk dan mundur. "Dokter," ucap Susanto dengan suara gemetar, namun jelas. Tolong, beri saya satu kali lagi. Ruangan mendadak sunyi. Dokter menatap Susanto lama. "Kami sudah memberi Anda kesempatan," katanya pelan. "Kami tidak tahu apakah ini aman." Susanto mengangguk. "Saya juga tidak tahu," jawabnya jujur. "Tapi kalau saya tidak mencoba, saya akan menyesal seumur hidup." Ayah Emilia menoleh ke arah dokter, lalu ke Susanto. "Jika memang ini akhir," katanya dengan suara berat, "biarkan kami mengakhiri dengan mencoba segala yang bisa dicoba." Keheningan kembali turun. Detik terasa sangat panjang. Akhirnya, dokter senior mengangguk perlahan. "Baik," katanya. "Satu kali. Tapi jika kondisinya semakin memburuk, kami hentikan." Susanto masuk ke dalam ruangan. Tangannya gemetar lebih hebat dari sebelumnya. Ia berdiri di sisi ranjang Emilia, menatap wajah gadis itu yang kini terlihat semakin pucat. Nafasnya berat, dangkal. Waktu terasa berjalan terlalu cepat dan terlalu lambat sekaligus. Susanto memejamkan mata. Kali ini, ia tidak hanya berdoa. Ia menyerah. Ia menyerahkan segalanya. Tidak ada lagi rasa ingin membuktikan. Tidak ada lagi keinginan untuk dianggap hebat. Yang ada hanya satu permohonan tulus. "Jika memang ada hidup yang masih ingin bertahan, izinkan aku menjadi berantara." Ia mulai memijat. Gerakannya sangat pelan, hampir seperti belayan. Setiap sentuhan dilakukan dengan penuh kesadaran, seolah ia berbicara pada tubuh Emilia tanpa kata-kata. Beberapa menit berlalu. Tidak ada perubahan. Suasana semakin tegang. Salah satu dokter mulai melangkah mendekat ke mesin. Susanto merasakan air mata mengalir di pipinya. "Jangan," bisiknya dalam hati. "Tolong." Dan tepat di saat semua orang bersiap pada kemungkinan terburuk, Emilia menarik napas panjang. Bukan napas buatan mesin, bukan napas refleks. Napas itu terdengar jelas, berat, nyata. Perawat tersentak. "Dokter," serunya, "lihat ini." Monitor menunjukkan perubahan mendadak. Pola napas berubah, detak jantung menguat, tekanan darah naik ke angka yang lebih stabil. "Ini tidak mungkin," gumam salah satu dokter. Susanto berhenti memijat. Ia menatap Emilia dengan mata berkaca-kaca. Tangannya masih menempel di lengan gadis itu. Takut jika ia menariknya, semua ini akan menghilang. Ibu Emilia menutup mulutnya, menangis tanpa suara. Ayah Emilia terduduk, bahunya bergetar.
Pagi itu datang dengan cahaya yang berbeda. Matahari menembus jendela rumah sakit dengan lembut, seolah ikut mengintip apa yang terjadi di balik dinding putih ruang ICU. Malam panjang yang penuh ketegangan akhirnya berlalu. Namun tidak satu pun dari mereka yang benar-benar tidur. Para perawat bergantian berjaga, dokter masih mondar-mandir dengan wajah waspada. Ayah dan Ibu Emilia duduk di tempat yang sama sejak subuh, nyaris tak bergerak, takut kehilangan satu detik pun dari kemungkinan yang sedang terbuka di depan mata mereka. Emilia masih terbaring di ranjangnya, mesin masih terpasang. Namun sesuatu jelas berbeda. Napasnya kini lebih teratur, wajahnya tidak sepucat sebelumnya. Ada rona tipis yang perlahan kembali ke pipinya, sesuatu yang selama 3 bulan terakhir tak pernah terlihat. Susanto berdiri di luar ruangan, tidak berani masuk. Ia merasa tugasnya sudah selesai. Malam tadi ia telah memberikan segalanya. Kini ia hanya bisa menunggu seperti yang lain. Tangannya masih terasa hangat, namun hatinya dipenuhi campuran rasa takut dan harap yang sulit dijelaskan. Seorang perawat tiba-tiba keluar dengan langkah cepat. "Dokter, ada perubahan," katanya dengan suara tertahan, seperti takut salah bicara. Beberapa dokter segera masuk ke ruang ICU. Ayah dan Ibu Emilia berdiri, jantung mereka seolah hendak meloncat keluar dari dada. Susanto ikut mendekat, berdiri di sudut, hampir tak terlihat. Di dalam ruangan, Emilia mengerang pelan. Suara itu sangat kecil, sangat lemah. Namun bagi orang-orang yang sudah 3 bulan menunggu keheningan, suara itu terdengar seperti teriakan. "Emilia?" panggil ibunya dengan suara bergetar. Kelopak mata gadis itu bergerak, perlahan, sangat perlahan. Seperti seseorang yang terbangun dari tidur yang terlalu panjang dan berat. Beberapa detik berlalu, semua orang menahan napas. Lalu, mata itu terbuka. Tidak langsung penuh kesadaran, tidak langsung fokus, namun jelas terbuka. Ibunya menjerit kecil dan menutup mulutnya dengan tangan. Air mata mengalir deras tanpa bisa ditahan. Ayahnya terduduk lemas, kedua tangannya menutup wajah. Bahunya terguncang oleh tangis yang selama ini ia tahan. Para perawat saling pandang, beberapa di antaranya ikut menangis. Dokter-dokter yang biasanya tenang dan terkontrol, kini berdiri terpaku. Mata mereka terpaku pada sesuatu yang secara medis hampir mustahil. Ini nyata, gumam salah satu dokter. Emilia menatap sekeliling dengan pandangan kosong. Dunia di depannya asing, cahaya terasa terlalu terang, suara terlalu banyak. Namun ia hidup, ia sadar. Ibunya menggenggam tangannya erat. "Ibu di sini sayang," katanya terbata. "Kamu aman." Emilia mencoba bicara, namun suaranya belum keluar. Ia hanya menelan ludah dan memejamkan mata sejenak, lalu membukanya kembali. Pandangannya beralih ke sudut ruangan dan berhenti. Di sana berdiri Susanto, masih dengan seragam kerjanya, masih menunduk, masih merasa bukan siapa-siapa. Namun mata Emilia tertuju padanya lebih lama dari yang lain. Seolah ia mengenali sesuatu, meski belum sepenuhnya mengerti. Tangannya bergerak sedikit, seperti ingin meraih. "Dia," bisik Emilia dengan suara serak, nyaris tak terdengar. Semua orang terdiam. "Siapa sayang?" tanya ibunya. Emilia menarik napas pelan. "Tangan itu, aku ingat tangan itu." Kalimat itu membuat ruangan terasa membeku. Para dokter saling pandang. Susanto tercekat. Dadanya terasa sesak. Ia tidak menyangka akan mendengar itu. Ia bahkan tidak berharap diingat. Ibunya Emilia menoleh ke arah Susanto dengan mata berkaca-kaca. "Dia yang membantumu," katanya lirih. Dia tidak pergi ketika semua orang sudah menyerah. Susanto menunduk lebih dalam. Air matanya jatuh ke lantai tanpa ia sadari. Ia ingin berkata bahwa ia bukan penyelamat, bahwa ia hanya mencoba. Namun semua kata terasa tak perlu. Berita itu menyebar cepat. Dalam hitungan jam, rumah sakit yang biasanya tenang berubah menjadi tempat yang penuh aktivitas. Dokter dari bagian lain datang. Manajemen rumah sakit mulai ikut terlibat. Semua ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi.
Semua ingin penjelasan, semua ingin kepastian. Kasus 3 bulan sadar kembali. Pasien bangun setelah pijatan non-medis. TKI Indonesia terlibat dalam pemulihan. Susanto mulai merasa tidak nyaman. Ia tidak terbiasa menjadi pusat perhatian. Ia hanya ingin bekerja, pulang, dan hidup tenang. Namun dunia sudah terlanjur menoleh ke arahnya. Di sisi lain, Emilia mulai menjalani pemeriksaan lanjutan. Meski masih lemah, ia sadar penuh. Ia bisa menjawab pertanyaan sederhana. Ia mengenali orang tuanya. Ia menangis ketika menyadari bahwa ia telah tertidur selama berbulan-bulan. Ketika dokter bertanya apa yang ia ingat selama koma, Emilia terdiam lama. Ada gelap, katanya pelan. Tapi ada rasa hangat. Ada suara yang tidak aku mengerti. Dan ada tangan yang tidak memaksa, hanya menemani. Kata-kata itu membuat ruangan kembali sunyi. Bab ini adalah tentang momen yang mengubah segaranya, tentang keajaiban yang tak bisa lagi disangkal, dan tentang seorang TKI sederhana yang tanpa sadar telah menjadi bagian dari sejarah hidup seseorang. Namun bersama keajaiban itu, datang pula gelombang baru, sorotan, pertanyaan, dan konsekuensi. Karena ketika sesuatu yang dianggap mustahil terjadi, dunia tidak hanya ingin percaya, dunia ingin menguji, membedah, bahkan menghancurkannya. Dan Susanto baru saja melangkah ke fase paling berbahaya dalam hidupnya. Keajaiban yang terjadi pada Emilia tidak berhenti di ruang ICU. Ia keluar, menyusup ke lorong-lorong rumah sakit, lalu meloncat keluar ke dunia yang jauh lebih besar dan lebih kejam. Dalam hitungan hari, rumah sakit yang sebelumnya sunyi berubah menjadi pusat perhatian. Wartawan mulai berdatangan, kamera-kamera berdiri di depan gedung. Nama Emilia dan Susanto mulai muncul dalam percakapan publik. Pasien koma 3 bulan sadar kembali. TKI Indonesia disebut berperan. Metode non-medis di rumah sakit modern. Judul-judul itu beredar cepat. Bagi keluarga Emilia, ini adalah kelegaan yang bercampur kebingungan. Mereka bersyukur anak mereka hidup, sangat bersyukur. Namun mereka tidak pernah membayangkan bahwa kebahagiaan itu akan dibarengi sorotan yang begitu besar. Setiap langkah mereka kini diperhatikan, setiap ucapan bisa dipelintir. Sementara itu, Susanto justru merasa hidupnya semakin menyempit. Ia dipanggil oleh manajemen rumah sakit, bukan sekali tapi berkali-kali. Ia diminta menjelaskan segalanya, dari mana ia belajar memijat, apa yang ia lakukan, apakah ia menggunakan ramuan tertentu, apakah ada unsur sugesti, bahkan apakah ia menerima imbalan dari keluarga Emilia. Setiap pertanyaan terasa seperti tuduhan terselubung. Saya tidak memberi apapun, jawab Susanto jujur. Saya hanya memijat seperti yang saya pelajari dari kakek saya. Apakah Anda sadar bahwa tindakan Anda bisa dianggap pelanggaran prosedur? Tanya seorang pejabat rumah sakit. Susanto menunduk. Saya tidak pernah berniat melanggar apapun. Saya hanya ingin menolong. Namun niat baik tidak selalu cukup di hadapan sistem besar yang takut kehilangan kendali. Beberapa dokter mulai bersikap dingin. Ada yang terang-terangan menyebut ini kebetulan medis. Ada pula yang mencurigai adanya manipulasi emosi keluarga. Bahkan terdengar bisik-bisik bahwa Susanto memanfaatkan keputusasaan orang tua Emilia. Kabar itu sampai ke telinga Susanto. Setiap kali ia mendengarnya, dadanya terasa seperti diremas. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia seharusnya berhenti sejak awal? Apakah ia telah membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup? Media akhirnya menemukan Susanto. Suatu sore, saat ia keluar dari rumah sakit setelah jam kerja, beberapa wartawan menghampirinya. Mikrofon diarahkan ke wajahnya, kamera menyala. Benarkah Anda menyembuhkan pasien koma? Apakah ini mujizat atau trik? Apakah Anda dukun? Pertanyaan-pertanyaan itu datang bertubi-tubi, tanpa jeda, tanpa empati. Susanto terdiam, ia tidak tahu harus menjawab apa. Bahasa Jermannya terbatas, hatinya lebih terbatas lagi. Ia hanya menunduk dan berkata satu kalimat sederhana. Saya tidak menyembuhkan siapapun, saya hanya membantu. Namun kalimat itu tenggelam di tengah hiruk-pikuk. Di sisi lain, Emilia mulai pulih perlahan. Ia sudah bisa duduk dibantu, ia mulai menjalani terapi. Meski tubuhnya masih lemah, kesadarannya penuh. Ia menyadari apa yang sedang terjadi di sekitarnya.
termasuk sorotan yang kini mengarah pada pria yang ia ingat dari dalam gelap. Suatu hari ketika suasana agak tenang, Emilia meminta bertemu Susanto. Susanto ragu. Ia merasa tidak pantas. Ia takut kehadirannya justru memperkeruh suasana. Namun Emilia bersikeras. Ketika Susanto masuk ke kamar keramar perang, Emilia menatapnya lama. Tatapan itu bukan tatapan orang yang berhutang nyawa, melainkan tatapan penuh pengakuan. "Saya ingat Anda," kata Emilia pelan. "Bukan wajahnya, tapi rasanya." Susanto terdiam. Di dalam gelap itu, lanjut Emilia, banyak suara, banyak dorongan. Tapi tangan Anda berbeda, tidak memaksa, tidak menakutkan. Seolah hanya berkata, "Aku di sini." Air mata Susanto jatuh tanpa bisa ditahan. "Saya tidak tahu apa yang saya lakukan," katanya jujur. "Saya hanya takut meninggalkan Anda sendirian." Emilia menggeleng. "Justru karena itu, saya kembali." Beberapa hari kemudian, rumah sakit menggelar konferensi internal. Kasus Emilia akan ditinjau. Ada kemungkinan investigasi. Ada kemungkinan Susanto diminta berhenti bekerja sementara. Bahkan ada kemungkinan proses hukum, juga dianggap melanggar prosedur. Kabar itu membuat Susanto terpuruk. Ia duduk sendirian di kamar sempitnya, menatap dinding, memikirkan kemungkinan terburuk. Ia membayangkan harus pulang ke Indonesia dengan kepala tertunduk, dicap sebagai pembuat masalah, bukan penolong. Ia membayangkan orang-orang berkata, "Sudah tahu bukan siapa-siapa, masih sok." Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, Susanto merasa sangat lelah. Namun di saat yang sama, Emilia membuat keputusan besar. Ia meminta izin dokter dan keluarganya untuk berbicara. Bukan pada media sensasional, tapi pada pihak rumah sakit. Ia ingin bersaksi. Ia ingin menceritakan apa yang ia alami, bukan sebagai pasien, tapi sebagai manusia yang pernah terjebak di antara hidup dan mati. "Saya tidak peduli apakah dunia menyebut ini mukjizat atau tidak," kata Emilia dengan suara lemah namun tegas. "Saya hanya tahu satu hal. Ketika semua orang berhenti berharap, dia tidak." Kesaksian itu mengguncang. Bukan karena dramatis, tapi karena jujur. Hari itu, ruang konferensi rumah sakit dipenuhi orang-orang yang biasanya hanya muncul dalam situasi genting. Manajemen rumah sakit duduk di barisan depan. Beberapa dokter senior hadir dengan wajah serius. Perwakilan hukum ikut datang. Tidak ada kamera media di ruangan itu. Tidak ada sorotan lampu. Semua dibuat tertutup, sunyi, formal, dan menegangkan. Susanto duduk di kursi paling belakang. Seragam kerjanya sudah diganti pakaian biasa. Tangannya terlipat di pangkuan, kepalanya sedikit tertunduk. Ia merasa seperti terdakwa, meski ia sendiri tidak tahu kesalahan apa yang sebenarnya ia lakukan. Dalam hatinya, ia sudah bersiap pada kemungkinan terburuk, pemecatan, deportasi, atau sekadar diminta pergi dengan reputasi yang tercoreng. Pintu ruangan terbuka perlahan. Emilia masuk dengan kursi roda, didorong oleh ayahnya. Ibunya berjalan di samping, memegang bahu putrinya dengan penuh kehati-hatian. Wajah Emilia masih pucat, tubuhnya masih lemah, namun matanya jernih, penuh kesadaran, penuh keberanian. Ruangan mendadak hening. Tidak ada yang menyangka gadis yang 3 bulan lalu dianggap menunggu waktu, kini duduk di hadapan mereka, hidup, sadar, dan siap berbicara. Ketua manajemen membuka rapat dengan suara formal. Ia menjelaskan kronologi, prosedur, dan kekhawatiran yang muncul. Semuanya terdengar dingin dan terstruktur. Namun ketika tiba giliran Emilia untuk berbicara, suasana berubah. Emilia menarik napas pelan. Suaranya tidak keras, tidak dramatis. Namun setiap kata terdengar jelas.
Saya tidak mengerti istilah medis, katanya. Saya juga tidak tahu bagaimana cara kerja semua mesin itu. Tapi saya tahu apa yang saya rasakan. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Selama koma, saya tidak benar-benar hilang. Saya ada di tempat gelap, sangat gelap. Saya mendengar suara, banyak suara, tapi semuanya terasa jauh, menekan, membuat saya ingin menyerah. Beberapa dokter menunduk. Lalu, ada sentuhan, kata Emilia. Bukan sentuhan yang memaksa, bukan yang menyuruh saya bangun, tapi sentuhan yang mengatakan, "Kamu tidak sendirian." Ia menoleh perlahan ke arah Susanto. "Itu dia," katanya pelan. Saya tidak tahu namanya saat itu. Saya tidak tahu siapa dia, tapi saya tahu satu hal. Kalau dia tidak datang, saya mungkin tidak akan kembali. Ruangan terasa berat oleh emosi yang tak terucap. Ayah Emilia ikut berdiri. "Kami sebagai orang tua," katanya dengan suara bergetar, "tidak pernah meminta keajaiban. Kami hanya meminta satu kesempatan terakhir, dan pria ini memberi kami itu tanpa meminta apapun." Ibunya Emilia menambahkan dengan suara lirih, "Jika menolong dengan ketulusan dianggap kesalahan, maka kami bersedia menanggung kesalahan itu bersama dia." Keheningan menyelimuti ruangan. Manajemen rumah sakit saling berpandangan. Beberapa dokter yang sebelumnya keras kini tampak ragu. Tidak ada satupun prosedur yang bisa menjelaskan apa yang baru saja mereka dengar. Bukan sebagai laporan medis, tapi sebagai kesaksian manusia. Akhirnya, keputusan dibacakan. Tidak ada tuntutan hukum, tidak ada pemecatan, tidak ada pelanggaran yang diteruskan. Susanto dinyatakan tidak bersalah. Apa yang ia lakukan dianggap sebagai tindakan kemanusiaan dalam kondisi darurat, dengan persetujuan keluarga dan pengawasan medis. Kasus ditutup. Susanto terduduk lemas. Air matanya jatuh tanpa suara. Bukan karena menang, tapi karena beban yang selama ini menekan dadanya akhirnya dilepaskan. Beberapa hari kemudian, kehidupan perlahan kembali normal. Emilia menjalani rehabilitasi. Ia belajar berjalan lagi, belajar tersenyum tanpa rasa takut. Ia sering berbincang dengan Susanto, bukan sebagai pasien dan penolong, tapi sebagai dua manusia yang pernah dipertemukan oleh batas kehidupan. Media masih mencoba menghubungi Susanto. Tawaran wawancara datang. Bahkan ada yang ingin menjadikannya tokoh fenomenal. Namun Susanto menolak dengan halus. "Saya tidak ingin terkenal," katanya. "Saya hanya ingin hidup tenang." Beberapa bulan kemudian, kontrak kerja Susanto berakhir. Ia memutuskan pulang ke Indonesia. Tidak dengan kepala tertunduk, tapi juga tidak dengan dada bemusung. Ia pulang sebagai manusia yang telah berdamai dengan masa lalunya. Di desa kecil tempat ia dibesarkan, Susanto kembali membuka rumah sederhana. Ia tidak memasang papan nama. Ia tidak mempromosikan diri. Ia hanya menolong siapapun yang datang, seperti yang dulu dilakukan kakeknya. Sementara itu, Emilia kembali melanjutkan hidupnya. Ia menyelesaikan studinya. Ia sering bercerita tentang seorang pria Indonesia yang mengajarkannya arti harapan. Bukan dengan kata-kata besar, tapi dengan kehadiran. Cerita ini bukan tentang siapa yang paling hebat, bukan tentang ilmu mana yang paling benar. Ini tentang ketika manusia berhenti merasa paling tahu dan mulai mendengarkan hati. Tentang ketulusan yang tidak mencari panggung, namun justru meninggalkan jejak terdalam. Dan tentang satu hal yang sering kita lupakan. Kadang, Tuhan tidak mengirim pertolongan lewat tangan yang bersarung jas putih, tapi lewat tangan kasar yang penuh doa dan keberanian untuk tidak pergi ketika semua orang sudah menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.